Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di bawah kaki-Mu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu Bapa. Itu semua karena kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Itu semua karena kasih setia-Mu Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun itu Bapa, kami mau diisi oleh kebenaran firman. Biarlah firman-Mu yang beracara, yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bahkan setiap mendengar Engkau yang mengurapi. Pimpin semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-28. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 28 dikatakan di situ, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dikatakan di sini, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini adalah peringatan dan diingatkan kita untuk bagaimana kita hidup untuk bisa mengasihi musuh kita. Dikatakan di situ, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ada satu hal yang ditekankan oleh Yesus, dan ini adalah Yesus sendiri yang mengatakan bahwa bagaimana kita harus bisa memberkati orang, bagi orang yang mengutuk kita, orang yang tidak suka sesama, yang tidak menyukai kita, dan dikatakan berdoalah bagi orang yang mencaci kami. Ini hal yang sangat tidak mungkin kalau dikatakan bagi orang pada umumnya, sebagai manusia pada umumnya, untuk belajar bisa mengasihi atau mengampuni, apalagi berdoa meminta berkat bagi orang yang mengutuk. Itu belum tentu bisa dilakukan. Bahkan sebagian dari orang Kristen pun mungkin agak susah melakukannya. Tetapi inilah firman Tuhan datang atas setiap kehidupan kita pagi hari ini untuk diingatkan. Apapun yang kita kerjakan, apapun itu yang kita lakukan, kalau kita belum bisa mengasihi orang, terlebih lagi musuh kita, inilah adalah ajaran Kristus. Kita harus bisa mengasihi musuh kita, bukan mengasihi sesama kita atau orang-orang yang baik atau saudara-saudara kita yang baik saja, tetapi dikatakan bagi orang yang mengutuk, bagi orang yang mencaci, malah disuruh doakan lagi. Ini adalah ajaran kasih yang Yesus tanamkan. Bagaimana kita bisa mengasihi tanpa syarat seperti Dia, seperti Kristus. Yesus mengasihi tanpa syarat. Dia tidak memperdulikan lagi. Padahal Dia seorang Tuhan, seorang Raja. Dia harus turun ke bumi. Dia rela disalibkan untuk menebus umat manusia. Begitu besar kasih-Nya. Dan Dia mau supaya kita juga hidup di dalamnya, melakukan seperti hal yang sama. Hidup di dalam kasih. Bagaimana kita bisa berdoa buat orang yang dikatakan yang mengutuk, berdoa untuk orang yang mencaci, dikatakan memberkati, minta berkat. Kalau diterjemahan lagi, berkatilah orang yang mengutuk, berkatilah orang yang mengutuk. Kita berdoa memberkati orang yang mengutuk, disuruh untuk memberkati. Luar biasa, karena ini tidak mudah. Tetapi inilah yang Yesus ajarkan untuk kita bisa hidup dalam kasih. Karena firman Tuhan katakan, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia bukan berasal daripada Allah. Jadi mari, apapun itu berat tekanan hidup yang kita hadapi, mungkin orang-orang ada yang mengutuk kita, membenci kita, dikatakan mencaci kita. Mari, mulai hari ini kita berdoakan
kita berkati mereka. Dan dikatakan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ambil langkah seperti Kristus ajarkan, seperti Yesus ajarkan. Dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Bila hidup kita penuh dengan kasih. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami berterima kasih mengucap syukur buat firman-Mu. Ajar kami hidup di dalam kasih-Mu, ajar kami melakukan kasih. Terlebih lagi Bapa, berdoa memberkati buat orang-orang yang mungkin Bapa mengutuk kami, bahkan yang mencaci kami. Ajar kami untuk hidup seperti Engkau, karena kami yakin Bapa, nah Engkau akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa mengasihi orang lain, agar hati kami selalu bersih, hidup kami bersih di hadapan Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.